Yo sobat, jumpa lagi dengan Aniki bersama dengan admin Kadok. Kali ini Aniki akan membahas Semiramis dengan kelas assassin di dalam gamenya. Yuklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Monkey. Semiramis merupakan istri legendaris dari Ones dan Ninus, satu-satunya wanita yang pernah memerintah kekaisaran Assyria yang perkasa. Semiramis banyak dicontoh oleh penulis dan pelukis dari periode Romawi sampai abad ke-19. Penguasa perempuan di Mesopotamia kuno jarang terjadi, tetapi mereka berhasil membuat nama mereka tercetak pada sejarah. Di pemerintahan Neo-Assyria pada abad ke-9 sebelum Masehi, dia adalah seorang wanita yang memerintah seluruh kerajaan yang membentang dari Asia Kecil sampai ke tempat yang sekarang menjadi Iran Barat. Dia adalah Sammu Rammat, yang diduga memiliki arti surga tinggi. Kekuasaan 5 tahunnya, meski singkat, tampaknya mendapat penghormatan yang bertahan lama di antara rakyatnya dan di dunia. Berabad-abad setelah masa pemerintahannya, para penulis Yunani dan sejarawan memusatkan perhatian pada Sammu Rammat dan pencapaiannya. Mereka mengubah namanya menjadi Semiramis dalam bahasa Yunani. Dari sini, kisah Ratu Assyria berpindah dari dunia nyata ke dunia legenda. Beberapa orang menganggapnya sebagai femme fatale yang cantik dalam kisah cinta yang tragis. Para penulis klasik mengaitkan pencapaian besar dalam sejarah dengan Semiramis, seperti pencapaian sebagai komandan pasukan, dan pembangunan dinding Babel serta monumen di seluruh kekaisarannya. Daya pikatnya tidak berkurang seiring waktu. Ia kemudian mengilhami penyair abad pertengahan Italia, Dante, yang menempatkannya di karyanya Inferno, di mana dia dihukum karena pengaruh buruk dari sifat sensualnya. Kisah nyata tentang Sammu Rammat yang asli tetap sulit dipahami. Arkeolog telah menemukan 4 artefak utama yang menawarkan setidaknya beberapa bukti untuk mengumpulkan biografinya. Di kota kuno Nimrud, 2 patung yang didedikasikan untuk Nabu, dewa pengetahuan dan tulisan Babilonia menyebutkan namanya. Ada juga 2 stela, satu dari Gizkapali, sebuah kota di Turki sekarang, dan yang lainnya dari Asyur di Irak, juga menyebutkan namanya. Bersama-sama, keempat prestasi itu membangun setidaknya kerangka dari ceritanya. Sang ratu pasti tinggal di kekaisaran Assyria antara abad ke-9 dan ke-8 sebelum Masehi. Menikah dengan Raja Samsi-Adad kelima yang memerintah dari tahun 823 hingga 811 sebelum Masehi, dan ibu dari Raja Adad Nirari III. Dengan fakta-fakta ini, sejarawan telah membentuk gagasan yang lebih jelas tentang biografinya dan tahu bahwa ia memasuki sejarah Assyria pada saat kritis untuk kekaisaran. Suaminya adalah keturunan dari penguasa agung Assyria, putra Raja Salmansir III, cucu Ashurnasirpal II. Ashurnasirpal II adalah seorang raja flamboyan yang membangun istana megah di Nimrud pada awal abad ke-9 sebelum Masehi. Kejadian ini diperingati oleh banquet Stella yang mencatat ribuan tamu dan perayaan berlangsung selama 10 hari. Ashurnasirpal menstabilkan kekaisaran, menunjukkan kekejaman pada pemberontak tanpa takut menyembunyikannya. Satu prestasi menceritakan pembalasan yang dia jatuhkan kepada para pemberontak di suatu kota di wilayahnya. Saya memiliki tiang yang dibangun di gerbang kota, dan saya menguliti semua pemimpin yang memberontak, dan saya menutupi tiang dengan kulit mereka. Beberapa saya tusuk pada pasak, dan yang lainnya saya ikat dengan pasak di sekitarnya. Kekaisaran yang diwariskan oleh cucu Ashurnasirpal II mungkin stabil dan kaya, tetapi tidak bertahan lama. Raja Samsi-Adad V tampaknya telah menghabiskan banyak sumber daya untuk mengalahkan saudara lelakinya, Anshurdaninpal, putra tertua Salmansir III alias kakaknya, yang memberontak, yang ingin merebut tahta. Pada saat Samsi-Adad meninggal pada 811 sebelum Masehi, kekaisaran itu secara finansial dan politik melemah. Putranya yang masih muda, Adad Nirari, terlalu muda untuk berkuasa. Kekuasaan akan diserahkan kepada Ratu Sammu Rammat
untuk mengembalikan stabilitas Asyariyah melalui pengawasannya, setidaknya sampai putranya dewasa. Meskipun keempat sumber utama itu tidak menyebutkan apakah ia mengklaim kekuasaan itu, prestasi-prestasi itu menjelaskan bahwa Sammurammat menjalankan suatu tingkat kekuasaan politik, tidak seperti perempuan lain dalam sejarah Mesopotamia. Stela dari kota Kiskapanli misalnya, menyebutkan bahwa ratu menemani putranya ketika menyeberangi sungai Euphrates untuk berperang melawan raja kota Arpad di Asyariyah. Keikutsertaannya bisa dianggap tidak bisa untuk saat itu. Dan fakta bahwa Stela itu berani menyebutkan keikutsertaannya memberikan tindakan Sammurammat yang tadi suatu tingkat kehormatan yang kuat. Pada saat Adat Nirari III sudah dewasa, dia akan memerintah sampai 783 sebelum Masehi. Sammurammat telah mengesankan rakyatnya dengan kekuatan dan keteguhannya, seperti yang ditunjukkan oleh Stela di Asur. Prestasi yang menempatkannya hampir setara dengan penguasa laki-laki dan didedikasikan sebagai Sammurammat, ratu dari Samsiadat, raja semesta, raja Asyariyah, dan ibu dari Adat Nirari, raja alam semesta, raja Asyariyah. Setelah kematian Sammurammat, namanya bergema di mana-mana. Di masyarakat dengan tradisi lisan yang kaya, sejumlah hiasan membungkus kisahnya, yang tumbuh makin besar dari satu cerita ke cerita berikutnya. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, sejarawan klasik yang hebat, Herodotus, mengabdikan ingatan masyarakat dunia tentang ratu ini, menggunakan bentuk Yunani dari namanya, Semiramis. Dengan nama inilah dia dikenal hari ini. Dan kemudian masih banyak lagi versi dari Semiramis atau Sammurammat ini, seperti Diodorus Siculus, seorang sarjana Yunani menulis di dunia Romawi, Julius Caesar, dan Augustus. Menurut Diodorus, Semiramis lahir di Askelon, sekarang Israel, buah dari pasangan antara Dewi Syria dari Kento, versi lokal Dewi Poinikian Astarte, dan Istar dari Babilonia, dengan seorang pria muda Syria. Karena malu akan hubungan itu, sang dewi meninggalkan bayi perempuannya, yang pada mulanya dirawat oleh burung merpati. Raja Assyria mengadopsi anak itu dan memberinya nama Semiramis. Semiramis tumbuh menjadi wanita muda yang luar biasa cantik. Gubernur kerajaan provinsi Syria bernama Ones dikejutkan oleh kecantikannya. Ones dan Semiramis akhirnya menikah. Setelah pernikahan, ia membawa Semiramis bersamanya ke Nineveh. Ones dikirim untuk mengepung kota Baktra di Asia Tengah. Karena dia kangen istrinya, dia meminta agar Semiramis datang bergabung dengannya di sana. Bukan hanya sekedar berpergian ke tempat terpencil itu bersama suaminya. Dia juga datang dengan strategi kemenangan yang membuat kota terkepung itu menyerah. Sang Raja Assyria mengetahui hal yang luar biasa ini, ingin bertemu dengan dia dan membawanya ke hadapannya. Menurut Diodorus Siculus, nama raja itu adalah Ninus. Ninus jatuh cinta pada Semiramis pada pandangan pertama, dan memerintahkan Ones untuk menukar istrinya itu dengan salah satu anak perempuan Ninus. Ones dengan berani menolak, tetapi diberikan banyak ancaman oleh Raja Ninus. Dia akhirnya bunuh diri. Semiramis yang janda kemudian menikahi Ninus dan menjadi Ratu Assyria. Dalam beberapa tahun setelah pernikahan, Raja Ninus meninggal. Pada titik ini, kehidupan ratu menurut versi Diodorus kembali menyatu dengan sejarahnya. Menurut sejarawan Yunani, proyek bangunan ambisius ratu yang baru ini mendapatkan penghormatan, meniru agenda almarhum suaminya. Ia dikatakan telah memerintahkan sebuah kota baru untuk dibangun di tepi sungai Euphrates, Babylon. Versi lain mengatakan hanya membuat tanggul di sekitar sungai, bukan di kota. Diodorus bahkan menunjukkan bahwa Semiramis mendirikan bukan hanya kota, tetapi juga bangunan lainnya, istana kerajaan, kuil Marduk, dan tembok kota. Penulis Yunani Romawi lainnya termasuk Strabo mengklaim bahwa Semiramis adalah nahkoda di balik pembangunan Hanging Garden of Babylon yang luar biasa, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Namun bukti sejarah sama sekali tidak mendukung klaim mereka, karena kenyataannya itu dibangun oleh Nebuchadnezzar II. Banyak akhir hidup Semiramis dari sejarawan Yunani dan Romawi, seperti dihanati oleh putranya dan bunuh diri dengan melemparkan dirinya ke atas pembakaran kayu bakar, dan banyak lagi lainnya. Oke, itulah dia kisah dari Semiramis. Cukup sekian sobat.
dan terima kasih. See you.